Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Doakan sahabat saya dalam perjalanan ya, pelayanan hari ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selalu semangat dan terus memberitakan kabar baik. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung, mendoakan, mensupport pelayanan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, baik itu di dalam doa, dana, dan yang lain-lainnya. Terima kasih saya ucapkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, keluarga, anak, cucu, usaha, dan pekerjaan senantiasa diberkati, baik itu juga di dalam pelayanan ya. Nah saudara yang terkasih, hari ini, pagi ini sambil saya berjalan menuju pelayanan, saya akan bercerita sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali masuk ke email saya, bahkan di komentar juga ya. Saya lihat ada kemarin komentar yang saya jawab juga mengenai pertanyaan ini. Dan saat saya live ada juga live chat menganjurkan kepada saya untuk membahas soal kejadian yang akhir-akhir ini viral ya, viral di kalangan murtadin. Ya saudaraku, oke saya akan bahas, tetapi tetap saya tidak akan menyebut nama orang, nama tempat, dan yang lain-lainnya. Bagi saudara yang tahu, saya mohon juga tidak usah bercerita di chat ya. Tetapi ambil hikmahnya, ambil pelajaran dari semua ini, sehingga kita senantiasa berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus, berjaga-jagalah senantiasa, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekelilingmu. Nah saudara yang terkasih, banyak sekali ayat di Alkitab itu ya, yang mengatakan kepada kita agar kita senantiasa berjaga-jaga. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kiranya kita semua menjadi orang yang terpilih Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar terpanggil ya, tetapi terpilih, setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Maranatha, haleluya. Baik sahabat yang terkasih, ada sebuah kegerakan dari sebelah ya, kegerakan yang terjadi dari sebelah, bagaimana mengembalikan murtadin-murtadin ini ke agama semula. Dari beberapa kejadian yang saya lihat, ada 3 yang berhasil dikembalikan oleh mereka. Jadi cara-cara pendekatan mereka lakukan, jadi diubah sahabat oleh mereka. Kalau dulu kita tahu ya bagaimana cara-cara persekusi, dibuang gitu ya, dijauhi gitu ya. Mereka menyadari itu adalah salah, justru berisiko membuat orang jadi murtad gitu saudaraku. Sekarang ini mereka ubah dengan cara mendekati para murtadin dengan berbagai macam hal lah, baik itu tawaran kembali ke Islam, tawaran tentang keluarganya yang masih muslim ya, kesejahteraan juga ya, dan yang lain-lainnya. Mereka tawarkan dengan cara pendekatan yang sangat baik. Saya baru melihat juga ya live konten dengan seorang pendeta murtadin ya. Ini seorang aktivis dakwah Islam, mendekatinya sangat lemah lembut saudaraku, penuh kasih gitu ya. Bahkan dikatakan, ayo dong, bisa dong lagi asyhadu Allah, katanya, bisa dong lagi asyhadu Allah gitu ya saudaraku ya. Tapi saya lihat pendeta ini tidak tertarik saudaraku ya. Tetapi ada seorang konten kreator yang tidak terlalu terkenal lah sebenarnya di Kristen, walaupun dia seorang murtadin ya. Saya melihat dia akhirnya kembali terpikat oleh tawaran-tawaran dunia. Ya itu pun hak dia saudaraku, kita sebagai orang Kristen ya, kalau dia mau kembali lagi mau gimana sahabat. Karena hal seperti ini bukan kali pertama ya, ada orang kembali lagi karena beberapa faktor. Pertama ya karena keadaan ekonomi, kesulitan. Kedua, orang tua, keluarga, nah kan gitu ya. Yang ketiga, oleh karena manusia. Nah, oleh karena manusia, mungkin ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia melihat orang-orang yang menjadi batu sandungan di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah pelayanan. Oleh karena dia tidak melihat Kristus tetapi melihat manusia, akhirnya dia kembali. Saya sudah 20 tahun lebih saya kenal Tuhan Yesus. Ya sudah banyak saudaraku orang yang di bawah
pembinaan dalam pelayanan saya itu yang menjadi murtadin gitu saudaraku. Banyak yang saya pelajari ya, terutama mengenai kegagalan-kegagalan dalam pelayanan saya, itu saya pelajari bagaimana supaya tidak gagal lagi. Nah saudara yang terkasih, umpamanya ada 10 orang saudaraku ya yang murtad gitu ya, keluar dari Islam, biasanya ada 1 atau 2 orang tidak sanggup saudaraku, tidak sanggup untuk pikul salib, dan akhirnya goncang gitu. Di antara 2 orang ini kadang mau gitu, 1 akhirnya kembali, yang 1 lagi dalam goncangan ini ya tetap kuat dia saudaraku. Ya kebanyakan saya melihat ya, membuat mereka goncang itu ya memang faktor dari keluarga ya, tekanan gitu saudaraku, tekanan. Nah akhirnya karena nggak sanggup ya kembali lagi saudaraku, karena beratnya mungkin ya tekanan dia. Nah kedua adalah ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia melihat manusia. Ya jujur saudaraku, saya ketika melayani murtadin, saya belajar dari hal itu. Saya selalu katakan dan sampaikan, jangan pernah melihat manusia, pandanglah Yesus, pandanglah Kristus. Kalau kamu melihat manusia, kamu akan gagal menjadi pengikut Kristus, kamu gagal menjadi Kristen. Tetapi kalau kamu pandang Yesus, kamu tidak akan gagal, karena Yesus ajarannya ajaran yang sempurna, ajaran yang luar biasa, yang tidak mungkin kamu dapatkan dalam kepercayaan manapun. Itu saudaraku, tidak akan ditemukan itu. Ajaran mengampuni musuh, ajaran mengasihi orang lain, tidak ada saudaraku. Tetapi kalau ajaran balas membalas, itu banyak kepercayaan begitu saudaraku. Banyak kepercayaan diajari balas membalas. Saya ceritakan juga kadang-kadang seperti ini kan, salah satu tokoh dari India, Mahatma Gandhi, ketika masuk sebuah gereja, ya dia melihat manusia, akhirnya gagallah dia menjadi pengikut Kristus. Nah, dia melihat manusia. Ya memang kan pada masa-masa dahulu itu gereja eksklusif ya, sama dengan waktu Belanda di Indonesia ini. Ya kita lihat kalau memang benar-benar Belanda itu bawa Injil, mau memberitakan kabar baik ke Indonesia ini, sudah pasti Indonesia ini sudah 100% Kristen sahabat. Tetapi kan misi mereka bukan itu, gitu loh. Makanya Indonesia sampai merdeka pun ya tetap 98% beragama Islam, karena misi mereka bukan memberitakan Injil gitu. Gereja pun ya khusus orang-orang Belanda aja, khusus orang-orang Belanda pada masa itu. Nah itulah sebabnya saya selalu katakan, jangan pandang manusia, tapi pandanglah Yesus. Dalam mengikut Tuhan saya ceritakan juga, bukan gak pernah saya melihat ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa, ada hamba Tuhan yang kasar, ada hamba Tuhan yang marah, pemarah gitu ya. Dulu kan kita berpikir ketika kita menjadi Kristen, murtad dari Islam, keluar dari Islam, kita menganggap bahwa wah, pelayan-pelayannya akan jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada ustadz-ustadz dulu kan gitu saudaraku ya. Karena itu pemikiran kita, ngapain kita pindah ke Kristen kalau tokoh-tokoh agamanya saja masih sama seperti tokoh agama kita dulu kan gitu sebenarnya dalam pemikiran kita ya. Dalam pemikiran kita pikir wah sudah sempurna lah semua orang Kristen ini, semua pendeta-pendetanya benar-benar sempurna lah. Kita kan berpikir dulu begitu. Tetapi ketika kita percaya Yesus, ternyata tidak seperti itu saudaraku. Ada juga yang jatuh di dalam dosa, ada juga yang korupsi juga, ada juga yang selingkuh, ada juga saudaraku. Saya udah menghadapi itu semua, udah saya lewati itu saudaraku. Tapi saya kuat, saya pandang Yesus. Tetapi yang perlu Anda ketahui satu hal ya, perbedaan. Ketika hamba Tuhan itu marah atau selingkuh lah sebut ya, kawin lagi umpamanya gitu, pasti dia tidak pernah kawin lagi itu berdasarkan Kristus, nggak ada saudara, tidak pernah. Atau menghabisi nyawa orang lah sebut, tidak mungkin dia menghabisi nyawa orang pakai nama Yesus. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok. Tanyalah, kalau ada hamba Tuhan selingkuh, jatuh dalam zina, tanya, apakah bapak itu selingkuh, pengen kawin lagi karena mengikuti peraturan agama? Pasti dibilangnya, oh tidak, ini dosa ini. Pasti katanya saudaraku. Atau ada hamba Tuhan menghabisi nyawa orang, membunuh umpamanya gitu ya, tanya, pasti dia katakan itu semua dosa. Tidak mungkin dia bilang, oh untuk membela Tuhan, untuk membela agama saya lakukan itu.
untuk membela Rasul Paulus, untuk membela Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Tidak, saudaraku. Tidak mungkin dia katakan itu. Nah, oleh sebab itu, perbedaan begitu harus kita sampaikan kepada mereka. Kita sampaikan supaya apa? Dia paham, jiwa baru ini paham. Gitu loh. Kalau dia pun melihat ada tokoh-tokoh agama Kristen itu jatuh dalam dosa, kita harus kasih paham ketika dia jatuh dalam dosa itu tidak berdasarkan agama. Dan gitu, saudaraku. Ya. Memangnya ada JDP orang mau kawin lagi berdasarkan agama? Ya adalah, saudaraku, karena perintah agama. Ada juga, saudaraku, orang menghabisi nyawa orang karena perintah agama. Ada, dianjurkan gitu, saudaraku. Ada. Nah, itulah, saudaraku, perbedaannya, dan harus kita sampaikan kepada mereka. Dan banyak juga murtadin, oh gitu Pak ya, katanya gitu, saudaraku. Nah, itu perlu juga kita kasih tahu. Ya, ini murtadin yang didekati ini, saudaraku, hampir kebanyakan itu ya, kebanyakan ya, yang didekati mereka yang bermasalah begitu. Jadi sepertinya mereka sudah punya intelijen yang memata-matai murtadin yang kecewa, memata-matai murtadin yang lagi lemah imannya. Itu didekat-dekati itu, sahabat. Didekat-dekati yang lemah ekonominya. Nah, itu didekat-dekati, sahabat. Nah, setelah didekat-dekati, diajaklah kembali, kan gitu, saudaraku ya. Nah, setelah dekat-dekati diajaklah kembali, dipancing gitu, saudaraku. Nah, itu yang terjadi kan, saudara. Nah, cerdas mereka. Jadi mereka ini kan memang kalau untuk struktur-struktur gitu, saudaraku ya, kita salut juga ya sama mereka ini. Mereka ini, saudaraku, saudara harus tahu ya, hampir semua umat Islam itu ketika melihat orang keluar dari kepercayaannya, hatinya hancur dan sangat hancur. Ya, hampir semua saudara kita Muslim ketika melihat orang keluar dari agama Islam itu hancur sehancur hatinya, saudara. Iya, jarang sih yang berkata umat Islam itu yang ngomong gini, udahlah masuk Kristen aja, nggak pernah itu, sahabat. Nah, kalau hal-hal begitu pernah saya temukan di Kristen ya, jujur saja, saudara. Ya Waloni lah, kan mualaf tuh. Nggak pernah orang Kristen punya rencana-rencana mau mengembalikan Yahya Waloni gitu ya, nggak pernah, saudara. Malah udahlah, Yahya Waloni itu biar aja di Islam itu, malah disuruh-suruh, saudara. Jangan sampai Yahya Waloni kembali Kristen, hancur ke Kristen nanti dibikin Yahya Waloni, katanya gitu, saudara. Dan Cemumek, mantap. Dan Cemumek, Anda masuk Islam, katanya. Memang Anda tak dibutuhkan Kristen, orang-orang seperti Anda cocok di Islam gitu. Malah disuruh-suruh, sahabat. Sering saya lihat itu komen-komen gitu, malah disuruh-suruh gitu. Kayak nama ada pernah saya lihat konten ya. Ya, kalau bisa menjawab ini, kata Kainama gitu ya, saya siap kembali lagi terima Yesus. Terus datang orang masuk ngomong gini, Kainama, nggak usah kau kembali kepada Kristus, orang seperti kau tidak dibutuhkan di Kristen, tetaplah kau Islam walaupun saya temukan jawaban dari pertanyaanmu, katanya gitu. Jangan sampai kamu masuk Kristen lagi, tetap kamu di Islam, katanya. Jadi tidak mempan yang begitu-begitu, saudaraku, di Kristen. Nah, kalau di saudara kita sebelah ini berbeda, saudaraku. Sekalipun saudara mungkin Islamnya ya Islam abangan istilahnya, Islam biasa-biasa, tetapi kalau saudara murtad gitu ya, itu sangat membuat umat Islam itu sedih. Ulamanya itu sangat sedih sekali. Makanya mereka itu sering menangis ketika melihat data di Indonesia. Dulunya Indonesia 99% beragama Islam, sekarang jadi 84 atau 85%, sahabat. Kan menangis-menangis mereka itu, sahabat. Jadi mungkin itulah visi mereka, bagaimana supaya semua murtadin-murtadin ini kembalilah, supaya persentasenya kembali lagi ke 98 atau 99% Islam di Indonesia, mungkin seperti itu ya. Nah, karena saya melihat ya, pendekatan-pendekatan itu sudah dilakukan, sudah dibuat untuk mengembalikan semua murtadin dengan berbagai cara. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, bagi saudara para murtadin-murtadin, jangan sampai tinggalkan Tuhan oleh karena keadaan apapun. Apalagi saudara sudah tua. Saya lihat itu sudah tua ya, sudah berumur. Dari wajahnya saya lihat ya, meskipun saya tidak mengenal murtadin ini, tapi saya lihat sudah tua gitu ya, sudah ompong giginya, saudaraku. Nah, apalagi mau dikejar, saudaraku? Ya, dapat ekonomi, taruhlah dapat ekonomi, dapat kedudukan, dikasih kedudukan, dikasih ekonomi, taruhlah, saudaraku. Ya, paling kuat saudara
menyandang kedudukan dan ekonomi itu 10 tahun saja nih. 10 tahun saudara, ya silakanlah dapat. Setelah 10 tahun ya meninggal, karena setelah meninggal saudara siaplah mendapatkan kertak gigi di dalam perapian yang menyala-nyala. Iya, tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Alkitab jelas berkata ya, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain selain nama Yesus. Tidak ada saudaraku. Alkitab juga jelas berkata ya, keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Jadi jangan tergiur, jangan tergiur, jangan saudara terpesona dengan harta dunia. Meskipun saudara saat ini menjadi murtadin yang lagi hidup susah secara ekonomi, saudaraku, percayalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang kaya, yang mampu mengangkat kita, yang mampu membuat kita menjadi lebih baik. Makanya saudara berdoa, jangan malu-malu berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati saya Tuhan, jangan Engkau permalukan saya kepada keluargaku yang masih muslim. Jangan pasrah saja saudaraku. Saya juga belajar dari semua itu, kegagalan itu ya. Dulu orang tua saya, bapak saya menghina-hina saya, menghina-hina saudaraku. Setelah si Jamal Dodi ini murtad katanya, uangnya itu pun tak ada itu katanya. Tengoklah beli bodrek saja, minta uang ke kita katanya gitu saudaraku. Bayangkan saudara. Saya belajar itu. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya harus tunjukkan saya jauh lebih baik dari mereka yang tidak kenal Tuhan. Itu bukan teologi kemakmuran saudaraku, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita yang tidak kenal Tuhan. Nah, saat kita datang ke rumah keluarga kita yang belum kenal Tuhan, dilihatnya kita kurus, makan tak makan, terus bapak kita lagi batuk, kita tidak bisa belikan obat batuk. Saat dia mau berobat ke puskesmas pun kita tidak bisa bayarin biaya puskesmasnya. Kan gitu saudaraku. Kita pun juga butuh dinafkahi, kita butuh dikasih makan dari orang tua kita mati muslim. Ngapain saudaraku percaya Tuhan Yesus tetapi tidak mengubahkan kehidupan kita? Oke, kita setuju bahwa pikul salib itu adalah wajib bagi orang percaya. Kita setuju saudara. Tetapi kita juga harus berdampak buat keluarga kita. Berdoalah saudaraku, berdoa. Tuhan pasti angkat kita. Janji Tuhan berkata kita tidak pernah menjadi ekor tapi akan jadi kepala. Tuhan akan angkat. Sabar, sabar, saudara-saudaraku murtadin, sabar. Meskipun engkau sekarang ini dalam kesusahan, sabar. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tidak mungkin saudaraku Tuhan itu membiarkan kita terus begini. Tidak mungkin. Kalau engkau sabar, Tuhan melihat dari sorga, maka tiba waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Tidak mungkin engkau dipermalukan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangan terpesona dengan dunia ini. Tidak mungkin kita dipermalukan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, berdoalah, berkati aku Tuhan, pakai aku Tuhan untuk jadi berkat buat keluarga. Saya punya anak rohani murtadin. Saya bilang begini, setelah dia dipecat dari pekerjaannya, gimana ini om katanya, saya sudah disalahin oleh keluarga saya, beginilah begini, setelah masuk Kristen kau hidupmu makin susah. Nah, memang selama ini saudaraku, ya murtadin ini yang membiayai mamanya, papanya, anak sekolah adik-adiknya gitu ya. Setelah dia masuk Kristen, ya dipecat dia dari perusahaan itu saudaraku ya, karena memang perusahaan itu milik Pak Haji saudara. Saya bilang begini saudaraku, kamu pasti bisa. Kita juga berusaha carikan kerja yang terbaik. Kamu harus jadi teladan buat keluargamu, kan gitu. Kalau bisa setelah kamu percaya Tuhan Yesus, kamu harus memiliki kendaraan supaya kamu pulang bisa membawa keluargamu jalan-jalan. Mereka senang, mereka bisa melihat, wow, ternyata setelah ikut Tuhan Yesus dia makin diberkati. Iya saudaraku, karena apa? Itu penting di dunia ini, di dunia loh ya, bukan di sorga, di dunia. Karena apa? Ya karena orang dunia melihat hal-hal dunia. Mereka belum bisa melihat hal-hal surgawi saudara. Mereka masih melihat hal-hal dunia. Ini kalau saudara sudah kenal Tuhan, pulang kampung, bawa sepeda motor pun bocor-bocor bannya, baju koyak-koyak, naik sepeda motor yang berasap, pajaknya pun mati pula, SIM tak ada. Nah, apa yang mau saudara suarakan terhadap keluarga saudara? Tak ada saudaraku.
Malah mereka menguatkan kita kan. Kuat ya nak ya, kuat ya, setelah kau murtad memang kau semakin susah hidupmu. Malah kata mereka, saudaraku, kuat ya, sabar ya dalam murtad ini. Wah, karena memang itulah azab yang diterima dari Allah kau murtad. Malah gitu katanya, saudara. Makanya saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan, tidak ada bantuan-bantuan berkat-berkat yang khusus dibuat seperti contoh di kepercayaan saya sebelah ada khusus infak untuk mualaf, zakat untuk mualaf kan gitu, saudaraku. Di Kristen memang nggak ada. Memang saudara benar-benar 100% harus berharap kepada Tuhan Yesus. Bisa ke Tuhan Yesus jawab doa? Bisa. Saya sudah merasakan itu. Banyak mujizat yang terjadi, pertolongan Tuhan terjadi kepada saya. Saya merasakan Tuhan kita itu hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Dia menunjukkan dan disaksikan oleh orang banyak bahwa Tuhan kita itu memang hidup, saudara. Nyata. Makanya dia akan mampu mengangkat engkau jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari sebelum engkau mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan buat engkau jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, meskipun ada bujukan, rayuan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan agar engkau meninggalkan Tuhan, jangan terpesona. Sabarlah dulu, sabarlah dahulu. Nanti akan tiba waktunya. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membuat engkau berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sabar, sabar saudaraku. Sabar. Memang ini saya lihat kegerakan ini cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa untuk mengembalikan murtadin-murtadin kembali dengan cara pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat baik dan lembut saya lihat. Tapi kita jangan terpesona Bapak Ibu Saudara. Oke saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sekitar 25 menit lagi saya akan tiba di tujuan saudaraku di pelayanan. Terima kasih. Itulah live saya hari ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati, tetap semangat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom.